Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami peserta Latsar PPSDM Regional Bandung, kelompok 1 Angkatan 19. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil analisis dan diskusi kami terkait salah satu isu global yang sangat penting dan sangat menarik untuk dibahas, yaitu proxy war. Kami memulai mengidentifikasi beberapa isu dengan menggunakan metode Pentahelix. Lalu kami mengidentifikasi isu prioritasnya dengan menggunakan metode USG dan menganalisis isu prioritas tersebut dengan menggunakan metode Fishbone. Lalu kami menggali alternatif pemecahan masalah tersebut dengan menggunakan SWOT. Dari definisinya, proxy war merupakan perang yang terjadi karena dorongan atau mewakili pihak lain yang tidak terlibat langsung di pertempuran. Dengan kata lain, menggunakan orang ketiga dalam pertempuran, sehingga tidak diketahui siapa yang menjadi musuhnya. Proxy war tidak berperang menggunakan kekuatan militer, tetapi perang melalui berbagai aspek kehidupan, baik melalui politik, melalui ekonomi, sosial budaya, ataupun termasuk hukum. Beberapa isu proxy war yang telah kami diskusikan antara lain: pertama, penyebaran berita hoax; kedua, radikalisme; dan ketiga, pornografi merusak generasi bangsa. Yang pertama, pra-analisis. Identifikasi isu menggunakan metode Pentahelix. Metode Pentahelix adalah suatu analisis yang melihat stakeholder yang terlibat di dalamnya. Di antaranya yaitu the government, pemerintah, akademik, pendidikan, bisnis, sipil, warga sipil, mass media, media massa. Ini adalah tabel pra-analisis identifikasi isu. Isu yang pertama itu adalah penyebaran berita hoax. Untuk G-nya, kurangnya sikap tanggap pemerintah terhadap peredaran berita-berita palsu sehingga berita-berita palsu dianggap sebagai berita benar oleh masyarakat. Untuk bidang akademiknya, penggunaan sosial media di Indonesia sudah menjangkau berbagai kalangan. Sedangkan pengguna sosial media masih kurang akan etika penggunaan media sosial atau sosial media. Untuk bisnisnya, adanya persaingan bisnis yang ketat sehingga menimbulkan persaingan antar lawan bisnis di Indonesia. Misalnya, bisnis yang dilakukan secara tidak etis akan menciptakan informasi atau ulasan palsu mengenai bisnis lawan, semata-mata untuk keuntungan pribadi. Sipilnya, fenomena penyebaran berita hoaks dikarenakan masih rendahnya literasi digital masyarakat melalui internet dan kemampuan mengoperasikan media informasi sehingga belum mampu membedakan informasi yang benar dan informasi yang salah. Untuk medianya, Indonesia adalah salah satu negara pengguna media sosial untuk berkomunikasi. Media dapat dikatakan sebagai medium pasar bebas lantaran informasi yang mengalir dalamnya tidak tersaring. Yang berikutnya ada radikalisme isunya. Untuk government-nya, rendahnya pengawasan pemerintah terhadap persebaran paham radikalisme yang makin berkembang di Indonesia, baik dalam kehidupan bermasyarakat atau dalam media sosial. Untuk akademiknya, kurangnya peran akademis dalam mengedukasi mengenai bahayanya paham radikalisme dan untuk tidak terjebak dalam paham radikalisme. Untuk bisnisnya, adanya pihak yang berkepentingan, baik pihak intern maupun pihak ekstern, sehingga menggunakan politik identitas untuk melancarkan tujuannya. Ya, untuk poin sipilnya, adanya kelompok yang saling menjatuhkan dengan menyebar isu sara untuk memenuhi keinginan mendapatkan kekuasaan. Untuk medianya, banyak berita hoax bohong yang menyebar luar melalui media sosial sehingga berpotensi untuk memengaruhi paham masyarakat awam. Untuk isu ketiga, yaitu adalah isu pornografi yang bisa merusak generasi bangsa. Dari government-nya, penegakan hukum dalam hal undang-undang pornografi masih minim. Pencegahan akses situs pornografi belum maksimal. Akademiknya, pendidikan seks sejak dini sangat berpengaruh terhadap generasi bangsa. Bisnis
dengan memasukkan unsur pornografi masih menjadi salah satu bagi pelaku usaha demi mencari keuntungan. Untuk sipilnya, masyarakat generasi bangsa masih belum paham akan bahayanya pornografi. Dan untuk medianya adalah media sosial banyak dipengaruhi oleh konten-konten yang berunsur pornografi. Berikutnya ini adalah analisis pemecahan isu. Analisis pemecahan isu dari berbagai atau beberapa isu masalah dengan menggunakan isu USG, Urgency, Seriousness, dan Growth. Yang pertama ada penyebaran berita hoax. Untuk urgensinya kami beri poin 5, seriousness-nya kami beri poin 4, dan growth-nya kami beri poin 5. Jumlahnya ada 14 poin. Yang kedua, paham radikalisme. Untuk urgensinya 5, seriousness-nya 4, dan growth-nya 4. Untuk poin ketiga, pornografi merusak generasi bangsa. Urgensinya 4, seriousness-nya 3, dan growth-nya 4. Poinnya 12. Dari 3 poin ini dapat diambil bahwa yang memenuhi metode USG ini adalah yang pertama, penyebaran berita hoax dengan poin tertinggi 14. Analisis permasalahan penyebaran hoax menggunakan fishbone diagram terdapat 4M. Yang pertama man, yang kedua metode, yang ketiga material, dan yang keempat machine. Untuk man atau pelaku maupun korban dan yang melakukan penyebaran hoax adalah alasannya karena kurangnya minat baca di kalangan masyarakat, sehingga dengan mudahnya berita hoax tersebar tanpa adanya penelusuran terlebih dahulu, yang sehingga menyebabkan minimnya literatur. Lalu yang M yang kedua adalah metode. Cara menyebar hoax yang pertama adalah broadcast atau pesan berantai, yang kedua di postingan media sosial baik itu nge-tweet, stories, lalu di explore Instagram maupun di FYP TikTok dan juga akun sosial media lainnya. Dan yang ketiga melalui buzzer. Lalu M yang ketiga adalah material atau media yang digunakan. Yang pertama adalah media massa baik itu televisi, koran, majalah, dan yang lainnya. Lalu yang kedua adalah media sosial media yang terkenal sekarang banyak jenis dan variannya. Lalu yang ketiga adalah website. Dan yang terakhir adalah mesin atau alat yang digunakan. Yang pertama perangkat komputer, yang kedua gadget, dan semua orang pasti punya gadget ataupun handphone dan memiliki akun sosial media. Dan yang ketiga adalah televisi. Yang selanjutnya adalah analisis matrix SWOT strength, yaitu adanya aturan hukum yang mengatur tentang informasi elektronik, Undang-Undang ITE Pasal 28 Ayat 1. Selanjutnya, hampir semua masyarakat sudah memiliki akses terhadap informasi. Yang selanjutnya, weakness. 1. Adanya krisis membaca pada masyarakat. 2. Masyarakat hanya membaca informasi lalu menyebarkannya tanpa ditelaah kebenarannya. Selanjutnya, opportunity, yaitu makin kuatnya peran pemerintah dalam menghimbau kewaspadaannya terhadap hoax. Selanjutnya, terdapat alur pelaporan kasus hoax walaupun belum disosialisasikan secara luas. Selanjutnya, threat, maraknya penyebaran informasi bohong yang mengandung cara yang berpotensi konflik kelompok. Selanjutnya, adanya jaringan yang sengaja menyebarkan hoax. Yang selanjutnya, banyak konflik kepentingan yang memanfaatkan media sosial untuk menggiring opini masyarakat. Yang selanjutnya adalah strategi. Yang pertama, strategi SO, yaitu menerapkan perilaku sadar akan bahaya hoax. Selanjutnya, peningkatan kualitas sumber daya manusia terutama di bidang informasi. Selanjutnya, meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap sistem informasi. Strategi WO, melakukan pembiasaan membaca sejak dini. Selanjutnya, memberikan penjelasan kepada masyarakat untuk menyaring dulu informasi yang diterima. Strategi ST, memberikan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya menyaring berita yang ada di media sosial.
Selanjutnya, menanamkan sikap kesadaran berbangsa dan bernegara dengan senantiasa menjunjung persatuan dan kesatuan bangsa. Yang terakhir, strategi WT, yaitu pemberian tindakan tegas yang dapat memberikan efek jera bagi jaringan penyebar hoaks. Maka kami menghimbau kepada seluruh warga Indonesia, stop hoax, stop menyebarkan berita hoax. Cari informasi yang benar. Jika ada informasi yang diterima, cross-check terlebih dahulu. Saring sebelum sharing. Demikian pemaparan dari kelompok kami. Semoga bisa bermanfaat dan menambah wawasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.